Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim alladzi jaa'a bi kitabihil mubin hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pada situasi yang saat ini kita semuanya merasakan situasi yang tidak sebagaimana yang kita alami, yaitu situasi pandemi. Mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini dan kehidupan kembali normal kembali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan. Pada kali ini kita akan mengkaji surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'min, tidaklah pantas, tidaklah layak, tidaklah elok, tidak etis bagi setiap orang yang beriman laki-laki, wala mu'minatin, juga orang yang beriman dari kalangan perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, jika Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara, menetapkan satu urusan, membuat satu keputusan ataupun perintah, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim, untuk bagi mereka pilihan yang lain. Wa may yasillaha wa rasulah, maka siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Zaid bin Harisah, seorang hamba sahaya milik istrinya, yaitu milik Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian diangkat menjadi anak. Kemudian setelah dewasa, Zaid bin Harisah ini akan dinikahkan dengan seorang wanita, yaitu Zainab binti Jahsh. Maka datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Zainab binti Jahsh dan hendak menikahkan dengan Zaid bin Harisah. Lalu apa kata Zainab binti Jahsh? Karena dia merasa bahwa yang hendak dinikahkan dengannya adalah seorang yang berasal dari kalangan tidak berada atau kalangan hamba sahaya. Maka kemudian Zainab binti Jahsh pun menolak. Ya Rasulullah, u'amiru fi nafsi fa bainama u'amiru fi nafsi. Wahai Rasulullah, kenapa engkau urusin diriku? Kalau bahasa kita itu urusan aku ya Rasul, kenapa engkau cari jodoh untuk aku? Katanya begitu. Dia menolak, tidak ingin dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Maka terjadilah dialog antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab, hingga kemudian turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa tidaklah pantas baik orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan menolak jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan. Maka ketika turun ayat ini,
Zainab binti Jahsh pun menerima pinangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Ayat ini juga bisa kita pahami bahwa setiap ada peristiwa Allah selalu berikan petunjuk kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui turunnya wahyu Al-Quran yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Meski tidak seluruh Al-Quran itu ada latar belakang sebab diturunkannya, namun setidaknya setiap ada peristiwa-peristiwa penting Allah turunkan. Contoh yang lain, ketika datang segolongan orang-orang dari ahli kitab Yahudi mendatangi Rasul SAW dan ingin menguji apakah Rasul SAW adalah benar-benar utusan Allah, mereka bertanya tentang ruh. Mereka menunggu apa jawaban yang akan disampaikan oleh Muhammad SAW. Dan ketika ditanya ini, ternyata Rasul SAW tidak menjawab dan menunggu beberapa saat, bahkan hingga berhari-hari. Ada riwayat hingga 3 hari, bahkan lebih. Maka pada saat itu orang-orang dari kalangan Yahudi mereka mencibir, bahkan ada yang menuding Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Seandainya Rasul SAW bukanlah utusan Allah, pasti dia akan menjawab dengan akal pikirnya untuk memberikan jawaban tentang ruh yang ditanyakan oleh mereka. Namun Rasul adalah orang yang amin, yang terpercaya. Wa ma yantiku anil hawa, dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, beliau hanya mengikuti wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hingga datanglah wahyu. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Quli ruh min amri rabbi, katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Jawaban singkat bahwa ruh adalah urusan Allah. Rasul tidak perlu menjelaskan secara detail apa itu ruh. Meskipun jawaban yang begitu padat singkat, namun cukup membuat puas sebagian besar orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hingga sebagian besar dari kalangan Yahudi yang berada di Yasrib atau di Madinah, mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Mengapa? Karena ternyata Muhammad bukanlah orang yang mengada-ngada, yang akan menjawab apa yang ditanya oleh orang lain, tetapi melainkan dia hanya berbicara berdasarkan wahyu. Dan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW ternyata sesuai dengan apa yang ada pada kitab-kitab mereka, kitab-kitab ahli kitab, bahwa masalah ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, maka perintah itu harus diprioritaskan. Perintah ibadah harus diprioritaskan dibandingkan urusan-urusan duniawi yang lainnya. Karena ayat ini tegas bahwa tidak layak, tidak etis, tidak pantas orang mukmin itu mendahulukan urusannya dibandingkan urusan dengan Rasul Allah dan Rasul. Maka ketika Rasul SAW mendapatkan wahyu untuk umatnya agar melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan, maka para sahabat pun tidak ada yang menentang sedikit pun, dan mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat mulia. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum. Mereka adalah orang-orang terdahulu baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah meridhai mereka. Masyiral muslimin, termasuk juga saum di bulan Ramadan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau harus mengikuti.
Karena pilihannya adalah memprioritaskan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengistimewakan bulan Ramadan. Bahkan beliau orang yang lebih khusyuk ibadah di bulan Ramadan, lebih dermawan di bulan Ramadan, benar-benar mengikat perutnya untuk fokus beribadah di bulan Ramadan. Beliau sangat mengetahui bagaimana hikmah yang sangat besar yang terkandung pada bulan Ramadan. Dan beliau sebagai teladan bahwa tidak ada yang lebih prioritas melainkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat pun mengikuti apa yang telah diikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang telah dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Ali Imran juga ditegaskan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mengaku termasuk orang yang mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan berikan cintanya kepada kalian. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang lain yang bisa kita petik adalah ketika kita ingin memperbaiki keadaan kita, nasib kita, memperbaiki kondisi ekonomi kita, kedudukan kita dan sebagainya, maka langkah yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diperbaiki terlebih dahulu. Ibaratnya ketika kita membawa senter, maka ketika senter itu disorotkan ke jalan yang begitu panjang, maka yang akan terlihat hanya sedikit sekali. Namun jika senter itu disorotkan ke kaca, maka cahaya itu akan menyebar, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dia akan berlipat-lipat menjadi cahaya-cahaya yang lebih terang lagi. Demikian pula seorang hamba yang hanya mengejar duniawi, maka dia akan mendapatkan duniawi itu pun tidak sepenuhnya ia dapatkan. Hanya berapa persen kecil dari yang dia upayakan. Dia mendapatkan sedikit sekali dari apa yang telah dia fokuskan di urusan dunia. Tetapi jika seseorang fokus kepada apa yang dikehendaki Allah, maka dia akan mendapatkan cinta dari Allah dan bonus duniawi yang dia butuhkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia taat kepada Allah, Allah berikan solusi, Allah berikan rezeki. Maka ketika seseorang hendak memperbaiki diri, maka yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara memperbaiki hubungan? Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab tadi ayat 36. Prioritaskan Allah dan Rasulnya dibanding diri kita. Prioritaskan. Apa di antara prioritas itu? Ibadahnya, sholat malam. Ketika kita dikejar deadline untuk urusan-urusan kantor, urusan bisnis dan sebagainya, kadang kita tidak bisa tidur, bahkan rela begadang, kita sungguh-sungguh mengejarnya. Tetapi kita terkadang lupa bahwa mengejar surga, mengejar ridha Allah itu lebih penting. Coba sekiranya kita paham betul apa yang kita kejar, kebaikan dari Allah itu, maka niscaya kita akan sungguh-sungguh bangun malam, tahajud, ya mulai jam Ramadan, tilawatul Quran, zikrullah, bermunajat kepada Allah. Maka ketika seseorang telah mendapatkan kecintaan Allah, maka Allah akan memberikan jaminan-jaminan hidup bagi hamba-hambanya. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki hubungan dengan Allah akan otomatis memperbaiki diri sendiri, keadaan diri sendiri. Hikmah yang lain yang bisa kita petik adalah memaksimalkan anugerah Allah berupa waktu, kesehatan, dan kesempatan. Terkadang di waktu yang begitu longgar, kesehatan yang prima, usia yang panjang, membuat seseorang lalai, lupa, merasa bahwa dia akan terus sehat.
merasa bahwa waktunya akan terus luang, merasa bahwa harta bendanya mencukupinya untuk menyelamatkan dirinya dari berbagai ancaman, berbagai musibah, berbagai penyakit. Namun ternyata tidak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ujian kepada seseorang, maka seseorang tidak akan berdaya kecuali Allah menghendakinya dan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, seseorang hendaklah memprioritaskan Allah dan mendekat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, sebagaimana ulama-ulama terdahulu, kaum umat yang beriman terdahulu, ketika datang Ramadan, mereka bersungguh-sungguh fokus untuk mengisi Ramadan karena mereka sangat memahami bagaimana kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menamatkan berpuluh-puluh kali di bulan Ramadan. Beliau membagi waktu malam Ramadan menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menulis, yang kedua adalah untuk sholat, dan yang ketiga adalah untuk tilawatul Quran atau untuk kegiatan yang lainnya. Kemudian para ulama-ulama yang lain benar-benar mengisi Ramadan untuk memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir beliau iktikaf. Beliau habiskan waktu di masjid untuk bertahanus, untuk iktikaf menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan berbagai karunia, rahmat, dan sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, marilah kita senantiasa introspeksi diri, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberi satu nikmat, maka nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika mampu memanfaatkan nikmat yang telah Allah anugerahkan, maka kelak Allah akan berikan derajat yang tinggi di akhirat. Karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersyukur akan diberikan tambahan nikmat yang lain, dan syukur itu akan kembali kepada diri seseorang. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan pertolongan Allah, bimbingan Allah, dan juga kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga menjadi hamba-hamba yang syukur, hamba-hamba yang senantiasa introspeksi diri, memaksimalkan hari-hari kita untuk beribadah. Khusus di bulan Ramadan kita maksimalkan betul dengan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, dan kita termasuk golongan yang akan dimasukkan ke dalam golongan ashabul yamin, orang-orang yang beruntung kelak di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.